Selamat siang semua. Sebelumnya saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang melaksanakannya dan tetap semangat untuk kita semua. Oke, hari ini kita akan masuk ke materi yang ketujuh dalam eksplorasi migas yang akan membahas tentang resistivity lock. Jadi kalian pasti sudah mengetahui bahwa resistivity lock merupakan salah satu dari alat logging yang digunakan untuk melakukan evaluasi formasi dalam suatu kegiatan pemboran. Nah, di sini resistivity log merupakan alat logging yang tujuannya berfungsi untuk mengukur resistivity, di mana resistivity yang diukur adalah resistivity batuan pada daerah uninvited zone atau RT disingkat, dan resistivity batuan pada daerah invited zone atau disingkat RXO. Nah, untuk batuan permeable, resistivity ini sangat dipengaruhi oleh jenis batuannya, porositas batuan, serta jenis fluida pengisi pori batuan tersebut, di mana jenis fluida pengisi pori batuan akan berbeda antara di daerah flat zone dengan di daerah uninvited zone. Oleh karena itu, maka resistivity batuan pada daerah invite zone atau flat zone itu tidak akan sama dengan resistivity batuan pada daerah uninvited zone. Resistivity lock itu terdiri dari terdapat beberapa jenisnya seperti electric lock, induction lock, lateral lock, dan micro resistivity lock, di mana micro resistivity lock ini terdiri dari micro lock, micro lateral lock, micro spherical focus lock, dan proximate lock. Nah, kita akan membahas satu persatu dari jenis-jenis yang ada pada resistivity lock. Untuk yang pertama itu adalah resistivity lock yang juga disebut sebagai conventional electric lock. Resistivity seperti electric lock ini merupakan alat resistivity lock yang paling tertua. Jadi walaupun dia tua, tetapi sampai sekarang ini electric lock ini masih digunakan dan masih dipelajari, terutama untuk mereinterpretasi sumur-sumur yang tua. Jadi cara atau prinsip pengukuran yang paling sederhana untuk mengukur resistivity formasi atau lapisan batuan dengan electric lock ini adalah menempatkan suatu elektroda A di muka formasi dengan tujuan mengalirkan arus listrik dengan kuat arus tertentu ke dalam formasi tersebut, yang kemudian dengan mengukur penurunan tegangan listrik atau potensial dropnya di antara titik 1 dan titik 2, maka dapat ditentukanlah resistivity formasi yang dimaksud. Berikut cara kerja atau prinsip pengukuran daripada electric lock, di mana di sini untuk pengukuran atau cara kerja dari electric lock ini akan menempatkan suatu elektroda A, di mana elektroda ini akan ditempatkan di muka formasi yang fungsi dari penempatan elektroda A ini adalah untuk mengalirkan arus listrik yang kuat ke dalam formasi tersebut. Nah, di sini pengukuran penurunan tekanan listriknya ini antara titik yang pertama dengan titik yang kedua, sehingga dari aliran arus listrik tersebut akan dapat menentukan resistivity formasi yang akan dimaksud pada daerah-daerah tertentunya. Oke. Jadi karena arus listrik ini mengalir ke semua arah dengan sama rata dengan asumsi bahwa formasi ini sifatnya homogen,
maka secara teoritis akan lebih memudahkan jika pengukuran potensial dropnya dilakukan di atas titik M dan N yang merupakan dua buah elektroda penerima yang ditempatkan pada alat tersebut. Nah, hal-hal yang mempengaruhi resistivity yang akan diukur pada resistivity electric clock itu antara lain ada resistivity lumpur atau RM, resistivity matnya, kemudian resistivity lapisan atau batuan yang berada di sekitarnya atau RS-nya, dan resistivity lapisan batuan itu sendiri atau RT. Kemudian jenis resistivity lock yang kedua adalah induction lock. Nah, induction lock ini merupakan salah satu alat pengukur pada resistivity formasi, di mana prinsip kerja pada induction lock ini adalah kumparan lewat yang dialirin oleh arus listrik atau I akan menghasilkan medan magnet dengan magnetic flux, di mana sebaliknya jika suatu medan magnet dilewatkan melalui suatu kumparan kawat atau kawat bulat, maka pada kawat tersebut akan timbul arus listrik sebesar I. Ini dapat kalian lihat prinsip kerja pada induction lock pada gambar berikut. Nah, jika kita kombinasikan dua kumparan, maka akan terlihat bahwa jika suatu arus I dialirkan pada kumparan transmisi atau transmitter coil, maka akan mengalir arus induksi I pada kumparan lainnya. Sehingga di sini tidak diperlukan adanya media penghantar listrik atau konduktif antara kumparan yang transmisi dan kumparan lainnya, karena medan magnet dapat juga menembus atau melewati media non-konduktif seperti udara, oil, dan gas. Akan tetapi pada induction lock, rekaman hasil dari pengukuran induction lock ini harus dikoreksi terhadap pengaruh lubang sumurnya atau borehole efeknya, pengaruh ketebalan formasi, lapisan-lapisan konduktif yang tipis, dan pengaruh dari invasi atau invasi efeknya. Kemudian pada alat induction lock ini memiliki beberapa keunggulan dalam pengukuran resistivity. Antara lain pada induction lock itu memungkinkan pengukuran di dalam sumur yang terisi cairan, zat padat atau gas. Misalnya gas, lumpur emulsi, oil mat atau fresh water mat. Kemudian pada induction lock karena terdapat spasi yang cukup besar sehingga jangkauan pengamatan pada induction lock ini cukup jauh. Kemudian induction lock ini dapat digunakan pada pengukuran resistivity lapisan batuan dengan baik hingga ketebalan minimal 4 feet dan resistivity pada batuan sekitarnya 50 ohm meter. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran pada resistivity dengan menggunakan alat induction lock itu antara lain, pertama adalah kondisi daripada lubang bornya atau borehole condition. Antara lain itu seperti resistivity matnya, resistivity mat cake-nya, deep hole-nya atau kedalaman dari lubang bor, serta stand off. Kemudian faktor yang mempengaruhi yang kedua adalah lapisan sekitar yang diukur yaitu RS-nya. Dan faktor yang ketiga yang mempengaruhi pada pengukuran resistivity dengan induction lock itu adalah tebal lapisan formasi yang akan diukur. Kemudian jenis resistivity lock yang ketiga yang akan kita bahas adalah lateral lock. Seperti halnya pada konvensional electric lock dan induction lock yang telah kita bahas sebelumnya, maka pada lateral lock ini juga termasuk alat dari resistivity lock yang berfungsi untuk mengukur resistivity batuan atau lapisan. Nah, prinsip kerja alat pada lateral lock ini di mana yang pertama, arus listrik dengan kuat arus tertentu itu akan dipancarkan dari transmitter elektroda atau AO, dan AO di sini akan berbeda dengan metode pada konvensional electric clock di mana
arus listriknya tidak fokus. Arus listrik pada lateral lock ini akan dipaksakan untuk mengalir masuk ke dalam lapisan atau batuan. Kemudian sesuai dengan resistivity batuannya, maka pada elektroda M1 dan M2 akan timbul potensial listrik tertentu. Adapun yang menyebabkan arus listrik yang dipancarkan dari AO tersebut dapat dipaksakan agar keseluruhannya mengalir masuk ke dalam lapisan, maka karena dari elektroda M1 dan M2 dipancarkan arus listrik dengan kuat arus yang dapat diatur sedemikian sehingga potensial listrik di M1 itu sama dengan M aksen dan M2 itu sama dengan M2 aksen. Lalu jenis arus yang merupakan rangkaian seri di mana potensial yang diukur alat sama dengan penjumlahan dari potensial listrik lumpur, potensial listrik uninvited zone, dan potensial listrik pada uninvited zone. Sehingga bisa disistematiskan seperti kuat arus pada resistivity lateral lock ini itu merupakan penjumlahan dari kuat arus yang dikali dengan resistivity pada matnya atau resistivity lumpurnya ditambah dengan kuat arus dikali dengan resistivity pada zona uninvited zone dan resistivity dan kuat arus dan penjumlahan dari kuat arus dikali dengan resistivity pada uninvited zone-nya, sehingga agar resistivity pada lateral lock ini mendekati harga dari resistivity pada batuan sekitarnya, maka resistivity mat dan resistivity pada daerah uninvited zone-nya harus serendah mungkin. Untuk itu dapat dilihat pada contoh pada kondisi self base mat. Adapun kelebihan dari pengukuran resistivity dengan menggunakan alat lateral lock ini, yang pertama kelebihannya adalah resistivity lumpur atau resistivity matnya itu akan jauh lebih rendah dari resistivity batuan yang diukur atau RT-nya. Misalnya, apabila lumpur adalah lumpur dasar air dan resistivity batuan yang diukur itu akan lebih besar dari 100 ohm meter. Kemudian kelebihan yang keduanya, resistivity batuan yang diukur atau RT-nya itu akan jauh lebih tinggi dari resistivity batuan sebelah menyebelahnya atau RS-nya. Misalnya, batuan resistivity berada di antara lapisan batuan sel. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah resistivity batuan yang diukur itu akan jauh lebih rendah dari resistivity batuan sebelahnya atau RT-nya akan lebih kecil daripada RS-nya. Misalnya pada batuan porous yang dilapit oleh lapisan batuan resistivity. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pada pengukuran resistivity dengan lateral lock ini adalah yang pertama kondisi dari lubang bornya atau borehole conditionnya. Seperti diameter lubangnya, kedudukan alat daripada lateral lock ini, stand off-nya, resistivity lumpurnya, serta hasil pengukuran yang dikoreksi dengan menggunakan resistivity koreksi 1 dan resistivity koreksi 2. Kemudian faktor yang kedua adalah ketebalan lapisan yang diukur dan resistivity lapisan sebelah menyebelahnya atau adjustment bednya. Nah, jika lapisan ini sangat resistivity dan tipis atau tebal lapisan itu kecil daripada bandwidth-nya, maka resistivity hasil pengukuran merupakan fungsi dari kedalaman resistivity batuan sekitarnya dan resistivity yang diukur. Kemudian bila resistivity yang diukur itu lebih besar daripada resistivity batuan sekitarnya, maka resistivity hasil pengukuran akan jauh lebih kecil dari resistivity yang diukur. Jadi bila kedalaman pemboran semakin kecil, maka resistivity hasil pengukuran akan jauh lebih kecil lagi dari resistivity yang diukur. Sedangkan jika lapisan itu sangat konduktif
di mana resistivity-nya itu rendah dan tipis, maka resistivity hasil pengukuran itu sama dengan H, RS, dan RT. Dan bila resistivity yang diukur itu jauh lebih kecil dari resistivity batu sekitarnya, maka resistivity hasil pengukuran akan jauh lebih besar dari resistivity yang diukur. Oke, jadi kita masuk ke tipe atau jenis resistivity lock yang keempat, yaitu micro resistivity lock. Pada micro resistivity lock, ini merupakan alat pengukur resistivity dengan jangkauan pengamatan dekat atau shallow investigation resistivity tool, di mana hasil daripada resistivity pada flash zone yang didapat dari pengukuran ini akan digunakan untuk mengkoreksi resistivity depth-nya, sehingga harga dari resistivity pada zona uninfected zone ini dapat dihitung. Jenis alat yang ada pada micro resistivity lock ini antara lain ada micro lock, ada micro lateral lock, ada proximity lock, dan ada micro spherically focus lock. Di mana pada micro lock ini didesain untuk menjangkau pengukuran yang sangat dangkal tanpa dipengaruhi lumpur. Kemudian micro lateral lock ini akan mempunyai jangkauan pengukuran yang sangat dangkal dengan syarat makeknya harus lebih besar atau sama dengan 3/8 dan diameter invasinya lebih kecil atau sama dengan 15 inch. Kemudian untuk proximity lock ini mempunyai jangkauan pengukuran agak lebih dalam. Hasil dari resistivity pada zona flash zone ini baik apabila makeknya lebih kecil atau sama dengan 1 inch dan diameter invasinya lebih kecil atau sama dengan 40 inch. Nah, alat pada proximity lock ini akan baik digunakan pada lubang yang invasinya berisi freshwater mud. Kemudian untuk micro spherically focus lock ini mempunyai jangkauan pengukuran sedang dengan syarat makeknya itu harus lebih kecil atau sama dengan 3/4 dan diameter invasinya harus lebih besar atau sama dengan 15 inch. Nah, pada MSFL ini dapat menggantikan micro lateral lock atau MLL dengan proximity lock atau PML dan dapat pula digunakan pada salt based mud maupun freshwater mud. Jadi yang membedakan dari jenis-jenis micro resistivity lock ini mulai dari micro lock, micro lateral lock, proximity lock, dan micro spherically focus lock ini adalah jangkauan pengukurannya serta makek yang terukur pada alat pengukuran tersebut. Nah, di sini pengaruh ketebalan makek ini ada hubungannya dengan diameter dari invade zone. Nah, untuk memudahkannya bisa kalian lihat pada slide di mana pada keadaan 1 dan keadaan 3 ini makeknya tipis dan invasinya dalam. Nah, pengukuran resistivity pada zona flash zone ini di sini baik dan benar. Kemudian pada keadaan yang kedua, di sini makeknya tebal sehingga akan mempengaruhi pengukuran. Nah, agar mendapatkan hasil yang baik dan benar, maka dibutuhkan alat dengan jangkauan pengukuran agak lebih dalam, sehingga pada kondisi yang kedua kalian harus menggunakan alat pada micro resistivity dengan jangkauan yang pengukurannya lebih dalam. Kemudian pada kondisi yang keempat atau keadaan yang keempat, di sini invasinya dangkal. Nah, alat di sini bukan mengukur resistivity pada zona flash zone, tetapi resistivity pada zona uninfected zone, sehingga perlu alat dengan jangkauan pengukuran yang lebih dangkal. Jadi pengaruh ketebalan makek itu antara lain sangat berhubungan dengan diameter invade zone-nya, kemudian berpengaruh terhadap lubang bor terhadap pengukuran dengan micro resistivity lock, dan bila lubang itu
gua atau memiliki cave hole, maka hasil pengukurannya bukan resistivity pada flash zone, tetapi hanya akan terukur resistivity matnya atau resistivity lumpurnya. Kemudian hal-hal yang akan mempengaruhi pengukuran micro resistivity lock itu yang pertama pastinya adalah mud cake resistivity atau resistivity mud cake-nya. Kemudian mud cake on isotrope, di mana adanya mud cake resistivity horizontal dan mud cake resistivity vertikal. Bila mud cake resistivity horizontalnya lebih besar daripada mud cake resistivity vertikalnya, maka ketebalan daripada mud cake elektriknya itu lebih besar daripada ketebalan dengan menggunakan caliper lock. Kemudian hal ketiga yang mempengaruhi pengukuran pada micro resistivity lock adalah hole caving. Dan yang keempat adanya ketebalan mud cake yang perlu dikoreksi dengan chart resistivity pada zona flash zone kedua. Adapun kegunaan dari micro resistivity lock yang pertama adalah micro resistivity lock ini dapat mengukur resistivity pada flash zone. Kemudian micro resistivity lock ini dapat menentukan faktor formation atau formasi faktornya dan porositas. Nah, untuk kondisi clean formasi atau kondisi lapisan permeabel yang tidak dikotori tanah liat, maka formasi faktor dan porositasnya dapat dihitung dengan perumusan-perumusan sebagai berikut. Nah, bila mengandung 100% water, maka saturasi pada zona flash zone-nya itu dapat dihitung dengan akar dari formasi faktor dikali dengan resistivity mud filternya dibagi dengan resistivity pada zona flash zone-nya, itu sama dengan 1. Dan formasi faktornya dapat dihitung pada perbandingan antara resistivity pada zona flash zone-nya dibagi dengan resistivity mud filternya atau luas dari penampang dibandingkan dengan porositasnya. Kemudian apabila zona tersebut mengandung hidrokarbon, maka saturasi pada flash zone-nya ini dapat dihitung dengan perbandingan antara resistivity mud filternya dibagi dengan resistivity pada zona flash zone-nya pangkat setengah, di mana saturasi pada zona flash zone-nya itu didapat dari 1 dikurang dengan saturasi hidrokarbonnya. Dan formasi faktornya bisa didapat dengan perbandingan antara RXO-nya dikali dengan 1 min SHR-nya pangkat 2 dibagi dengan resistivity mud filternya. Kemudian kegunaan dari micro resistivity lock yang ketiga adalah dapat menentukan saturasi dari hidrokarbon, di mana saturasi hidrokarbon ini harus diketahui. Oke, jadi inilah perumusan saturasi dengan formasi faktornya yang dapat kalian hitung dengan menggunakan micro resistivity lock. Oke, jadi demikianlah pemaparan saya secara singkat untuk resistivity lock, di mana resistivity lock ini memiliki beberapa jenis-jenis seperti yang pertama electric lock, yang kedua induction lock, yang ketiga lateral lock, dan yang terakhir adalah micro resistivity lock. Oke, dengan pemaparan yang telah saya paparkan. Jadi demikianlah materi kita ya pada hari ini, materi ke-7. Jika ada yang ingin bertanya dapat langsung kita diskusikan via grup WA kita ataupun melalui portal masing-masing. Oke, saya akhiri untuk materi hari ini. Sekian atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.